Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trias Febrinawati, NIM 932416419. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar manajemen, manajemen dan lingkungan perpustakaan, perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen, sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Para ilmuwan sepakat bahwa fungsi-fungsi manajemen manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu A. Fungsi organik. Fungsi organik seluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan dan sasaran serta rencana yang kalau ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, fungsi penunjang. Fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik para manajer. Dari beberapa fungsi yang telah diungkapkan oleh para ahli di atas, menurut penulis fungsi manajemen menurut kriteria yang paling pokok dalam sebuah manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, planning. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian. Dengan pengorganisasian dapat membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menggerakkan, yaitu salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja atau manpower serta nggak mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian dibutuhkan untuk menjamin agar semua kepengurusan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan tercapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of work merupakan upaya menspesialisasi pekerjaan kepada masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga bisa lebih produktif dan menguntungkan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Prinsip ini menekankan pada pemberian wewenang kepada sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal. Yang ketiga, disiplin. Prinsip disiplin ini erat kaitannya dengan wewenang. Dalam arti kata bahwa jika wewenang yang dimiliki seseorang manajer tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan yang akan terjadi hilangnya prinsip kedisiplinan. Kesatuan perintah. Kesatuan perintah merupakan sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan sebagai anggota lingkaran suatu manajemen yang ada tidak diperkenankan untuk diberikan oleh lebih dari satu orang manajer di atasnya. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan merupakan suatu prinsip manajemen yang berpandangan bahwa setiap komunitas pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama harus dipimpin oleh seorang manajer saja. Yang selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Bivner John F. dan Prestus Robert V. mengutip pendapat Harrington Emerson 15 bahwa manajemen mengandung 5 unsur pokok yang dikenal dengan 5M, yaitu Man, Money, Materials,
machine methods. Sedangkan George R. Terry berpendapat dalam bukunya yang berjudul Principle of Management bahwa ada 6 unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, diantaranya man and woman, materials, machines, methods, money, and markets. Yang selanjutnya, manajemen dan lingkungan perpustakaan. Pendekatan ergonomik tentang kemampuan kerja manusia adalah bahwa keberhasilan kerja manusia sangat dipengaruhi oleh sistem kerja yang baik. Sistem kerja tersebut terdiri dari manusia, fasilitas kerja, organisasi, dan lingkungan fisik tempat kerja manusia. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan suasana ruang perpustakaan yang kondusif adalah tersedianya ruang yang nyaman dengan intensitas penerangan yang cukup, ruang yang tidak panas atau terlalu dingin, tingkat kemisingan yang rendah, juga desain fasilitas kerja yang ergonomis sehingga akan mendukung dalam kegiatan belajar bagi pemustaka. Yang selanjutnya, perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Program kerja suatu institusi atau lembaga biasanya tertuang dalam sebuah dokumen yang disebut dengan rencana strategis atau Renstra. Demikian pula perpustakaan harus juga memiliki Renstra. Di dalam Renstra perpustakaan biasanya terdapat pertama, profil perpustakaan, yaitu visi, misi, dan tugas pokok perpustakaan, profil atau patron pengguna, sumber daya yang dimiliki, dan sebagainya. Yang kedua, analisis SWOT perpustakaan. Analisis SWOT ini sangat penting dilakukan agar kita dapat menyusun program kerja yang handal dan menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis agar program kerja tersebut mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra tersebut. Yang ketiga, kebijakan strategis. Kebijakan strategis adalah deskripsi tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kekuatan yang dimiliki menjadi lebih optimal. Sebaliknya, kelemahan yang dimiliki dicarikan langkah strategisnya untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Yang keempat, program kerja. Program kerja yang baik akan mendatangkan simpati banyak pihak untuk membantu kita memajukan perpustakaan. Program kerja yang baik menjadi alat yang sangat jitu untuk mendapatkan bantuan anggaran atau pembiayaan dari pihak manapun. Program kerja ini dirancang untuk minimal 5 tahun ke depan. Setiap tahun harus dideskripsikan atau ditulis apa saja target yang harus dicapai, begitu pula tahun berikutnya hingga 5 tahun mencapai semua target yang telah ditetapkan. Dan alangkah lebih baik lagi bila ternyata kurang dari 5 tahun target yang telah ditetapkan ternyata telah tercapai semua. Yang kelima, kegiatan. Kegiatan adalah rincian dari program kerja. Satu program kerja bisa saja terdiri dari lebih dari satu kegiatan, bisa 2 atau 3 kegiatan atau bahkan lebih. Yang keenam, anggaran. Untuk melakukan setiap kegiatan pasti memerlukan anggaran. Buatlah anggaran yang terperinci dan lengkap, dan kalau bisa tidak ada yang terlewatkan. Buatlah anggaran yang rasional, logis, dan meaningful atau bermakna. Yang ketujuh, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan atau biasa disebut dengan schedule time harus juga dibuat dalam Renstra ini, sehingga setiap program kerja dan kegiatannya jelas waktu pelaksanaannya, misalnya dilaksanakan pada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir, target. Tentu saja setiap program atau kegiatan memiliki target pencapaian. Target pencapaian dapatlah kita sebut sebagai hasil yang diharapkan dari sebuah kegiatan atau program. Target harus jelas dan spesifik. Tidak boleh mengambang atau samar-samar. Harus jelas benar apa hasil yang diinginkan setelah program atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Bila sebuah program atau kegiatan tidak mencapai target, maka bersiap-siaplah menerima kekecewaan banyak orang atau pihak yang merasa telah dirugikan. Jadi itulah materi yang telah saya bahas, yaitu 3 poin tadi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.